Halo guys, sebelumnya selamat datang di channel Eko Jainuddin. Jadi untuk kalian yang baru mampir di channel ini, biasanya kita bahas tentang seputar pengalaman waktu sekolah, organisasi, dan pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Terus kita punya satu pengalaman sama. Nah, gue bahas tentang itu. Jadi buat lo yang suka konten-konten seperti ini, bisa subscribe biar nggak ketinggalan informasi. Tentunya jangan lupa tekan lonceng notifikasinya dan like jika suka, share jika bermanfaat. Nah, pada video kali ini gue akan bahas mengenai pengalaman sepanjang SMP gue. Nah, jadi sepanjang SMP itu dari awal masuk setelah lulus SD kelas 6, terus storynya kayak gini ya. Orang tua gue nggak support untuk gue ngelanjutin SMP karena keluarga gue terkendala oleh ekonomi yang bisa dikatakan sederhana. Nah, jadi kendala keluarga adalah kekurangan, ya keterbatasan dalam ekonomi lah. Jadi orang tua nggak support untuk masuk SMA, tapi orang tua bilang gini, kalau kamu mau sekolah silahkan, enggak juga enggak apa-apa, kami nggak maksa. Cuman kalau kamu mau sekolah, kami nggak ada biaya untuk bantu kamu buat biaya sekolah, tapi kalau kamu bisa cari sendiri silahkan. Nah, kemudian karena saya pengen belajar lebih tinggi lagi, saya daftar ke SMP saya dulu itu SMP Negeri 3 Nangataman guys. Nah, kemudian udah ke daftar. Sepanjang SMP itu nggak ada spesial rupiah pun duit dari orang tua. Jadi ya yang namanya orang sederhana, orang miskin, yaitu biaya sekolahnya dari beasiswa orang yang kurang mampu tentunya. Jadi setiap semester itu kita selalu dapat waktu itu 250.000 sampai dengan 600.000 tergantung ada budgetnya waktu itu berapa gitu. Jadi selama SMP untuk pembiayaan sangat minim, jajan juga jarang. Ya gue di rumah itu pagi berangkat makan sarapan sampai sekolah nggak punya jajan, makan pas pulang sekolah lagi. Nah, sedih waktu ketika mengingat masa-masa SMP gue. Terus hal-hal yang paling berkesan tentunya masa sekolah ya teman-teman. Sekarang di tahun 2023 ini teman SMP itu udah pada banyak nikah, udah ada yang punya anak, terus belum lama kemarin udah nikah juga. Ya seperti itulah. Terus waktu SMP juga mungkin dimana masa-masanya kita ingin mengenal jati diri kita mulai nakal. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah SMP-nya ngerokok di sekolah, kemudian ya memanfaatkan jam istirahat untuk ke WC mungkin. Kalau karena dulu kami di hutan, ya ke hutan untuk ya sebatang dua batang lah kata orang, ngumpulin duit untuk beli satu batang stick gitu. Nah, itu pengalaman terburuk sih waktu SMP, merokok bandelnya. Terus udah mulai kenal juga percintaan. Yang paling seru nih ketika misalnya ada ini anak baru, misalnya kita udah kelas 2,
naik kelas 2, terus angkatan ada adik angkatan atau pas mahasiswa baru, itu kawan-kawan atau kakak kelas ini pada tebar pesona, sering lewat ketika mos. Kalau anggota OSIS kan enak ya, anggota OSIS itu bisa ketemu langsung nih sama murid-murid baru nih. Kalau yang bukan anggota OSIS itu ya suka caper lah, suka misal ketika mos mereka lewat untuk ya sekedar cari perhatian atau melihat mana yang cantik mana yang ganteng. Nah, itu sih momen paling seru. Tapi untuk di SMP sendiri gue merasa hal yang mungkin gak akan dilupakan sampai saat ini pun masih ingat. Di SMP untuk prestasi sendiri mungkin 6 besar gak pernah keluar lah. Mentok-mentok ya paling tinggi 4 dan 6 itu selama SMP. Nggak pernah 1, 2, 3, nggak pernah 4, 6. Pokoknya di situ terus selama 3 tahun atau 6 kali bagi rapot itu stagnan di situ terus. Nggak tahu juga, pintar juga enggak, bodoh banget apalagi enggak. Nah jadi waktu sekolah dulu gua kelas 7 yang pertama masuk itu dapat 7B, terus naik 8B, habis itu pas kelas 3 nya kita pisah, gue 9A dan kawan-kawan yang sekelas 8B itu ya pada mencar, ada yang ke A ada yang ke B, karena sekolah kita dulu juga terbatas, jadi satu angkatan itu cuman 2 kelas aja gitu. Nah mungkin kalian juga ada yang punya pengalaman sama gua, boleh komen di bawah gimana cerita lo, atau bisa DM gue di IG di Zerandawa. Nah nanti kita balas cerita bareng atau kita collab video atau gimana ya, terserah. Via Zoom mungkin lebih enak. Masa SMP mungkin gue paling lumayan banyak berorganisasi. SMP itu yang pertama ya pramuka, karena dari SD juga udah cinta pramuka, kenal pramuka. Ternyata yang paling seru dari pramuka itu perkemahan, sampai sekarang pun gue masih cinta sama pramuka. Pramuka itu nggak pernah hilang lah dari gua. Nah, kemudian ikut OSIS MPK, SMP itu kelas 1, kelas 2 masih OSIS. Bahkan ya tugas pokok dan fungsinya itu malah lebih berat di gua rasanya. Jadi ketika sekolah itu punya event, punya kegiatan, contohnya kunjungan, nah jadi tugas gua nih, tanggung jawabnya itu lebih besar dari ketua OSISnya, karena gue koordinator semua acara. Jadi semua acara ya harus beres, harus jadi dengan di bawah pemimpinan gue tentunya. Nah, jadi ya seru berorganisasi. Kemudian juga ikut UKS. Nah buat anak-anak yang bandel nih pasti pernah dong pura-pura sakit perut kemudian ke UKS biar nggak belajar pelajaran tertentu tentunya. Nah untuk mengenai pelajaran sendiri ya, ketika SMP ini gue mulai menyukai pelajaran yang namanya matematika, bahkan sampai bisa ikut kompetisi matematika gitu, karena waktu SMP gurunya itu sangat mudah dipahami cara mengajarnya gitu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang punya guru seperti itu, boleh kita diskusi di kolom komentar. Nah dengan dapat guru yang mudah untuk dipahami, tentunya kita semakin mudah untuk belajar, makin senang untuk belajar, nilai juga selalu tinggi.
Terus untuk pelajaran nggak disuka itu bahasa Inggris. Gua dari awal masuk sampai saat ini udah lulus SMA pun nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin kalian ada yang merasakan hal yang sama, nggak bisa bahasa Inggris juga. Kita satu frekuensi. Menurut saya, gua atau kita semua, bahasa Inggris itu susah, benar. Apalagi ya pengalaman masa SMP yang mau gue ceritain ya. Jadi kesimpulannya, gue ini dari keluarga yang kurang mampu, punya niat untuk sekolah, kemudian nggak punya uang buat biaya, jadi dapatlah beasiswa selama 3 tahun untuk biaya sekolah, sama juga bantu-bantu di kantin. Biasa setelah istirahat bantu di kantin juga buat ya cari uang jajan tambahan lah. Nah, setelah lulus SMP mungkin kita next cerita di video selanjutnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like tentunya, komen, atau mau request bikin video apa gitu. Nah, nanti gue bikinin videonya kalau ada waktu tentunya. Oke guys, terima kasih udah mampir di channel Eko Jainuddin. See you next time. Dadah.